Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke channel aku, Riri Ciami. So di video kali ini aku ingin memberikan informasi kepada teman-teman. Nah, di sini sudah resmi diumumkan oleh pusat bahwasanya jadwal pencairan PKH tahap keempat dimajukan. Nah, ada instruksi dari pusat bagi para KPM PKH dan juga BPNT yang harus dijalankan agar bantuannya utuh dan juga banyak. Nah, di sini jadwal resmi seputaran pencairan PKH tahap keempat apakah berubah, akan cair atau jatuh, apakah tentang pencairan bantuan PKH tahap keempat tersebut. Namun sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru menonton video ini dan baru menemukan channel YouTube aku, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, and subscribe channel YouTube aku agar aku makin semangat bikin videonya. Terus teman-teman juga bisa tahu informasi terbaru, terupdate seputaran bantuan sosial di channel YouTube aku. Nah, bagi teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan membahas tentang seputaran jadwal resmi tentang seputaran pencairan PKH tahap yang keempat. Nah, di sini khusus bagi keluarga penerima manfaat atau para KPM PKH, baik penerima lama maupun juga penerima baru, dan juga untuk penerima bantuan BPNT sembako. Di sini aku akan memberikan informasi terkait jadwal penyaluran bantuan PKH untuk tahap yang keempat atau tahap yang terakhir pada akhir tahun 2022 ini. Nah, untuk diketahui oleh semua para KPM, kira-kira mulai kapan uang bantuan PKH tahap yang keempat akan kembali dicairkan. Kemudian ada informasi tambahan ya teman-teman, terkait ada instruksi penting dari pusat bagi ini khusus bagi kalian para KPM PKH yang harus dipahami lagi agar uang bantuan PKH tahap yang keempat besok ketika dicairkan tidak berkurang lagi. Nah, seperti apakah informasi selengkapnya? Simak terus videonya sampai selesai, jangan teman-teman skip supaya tidak ada menimbulkan gagal paham dalam menerima atau menyerap informasinya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama untuk informasi yang pertama yang harus diketahui kalian para KPM PKH dan juga BPNT yang kemarin sudah cair bantuannya di tahap yang ketiga dan lancar cair uang bantuannya, baik itu untuk PKH maupun juga BPNT yang sudah cair semuanya ya, walaupun ada para KPM PKH dan juga BPNT yang cairnya berkurang tidak sesuai harapan, itu harus tetap kita syukuri sama-sama ya teman-teman, karena ini merupakan bantuan. Kemudian sebelum informasi terkait seputaran jadwal pencairan bantuan PKH tahap yang keempat, ada informasi penting yang harus diketahui terlebih dahulu oleh semua para KPM PKH, dan ini terkait instruksi penting bagi kalian para KPM PKH dan juga pencairan bantuan PKH tahap yang keempat di tahun 2022 ini. Nah, instruksi informasi penting dari pusat yang pertama yaitu pastikan kartu KKS merah putih teman-teman itu wajib dipegang sendiri oleh para KPM dan disimpan sendiri kartu KKS-nya. Kemudian di sini juga bagi kartu KKS atau PKH yang dipegang oleh pendamping itu segera diambil kartu KKS-nya untuk mengantisipasi bahwasanya terjadinya potongan-potongan yang tidak jelas atau pungutan liar, dan tentu ini akan merugikan para penerima manfaat agar supaya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan lagi. Kemudian informasi penting yang kedua yaitu bisa dipastikan kepada teman-teman pada saat proses pencairan bantuan PKH tahap yang keempat diharapkan menerima bantuan PKH secara utuh, tidak ada potongan-potongan, dan juga para KPM PKH juga pengambilannya harus mandiri dan mengambil uang sendiri supaya tidak ada dilakukan pemotongan-pemotongan yang bisa merugikan para KPM PKH sendiri. Kemudian informasi penting selanjutnya yaitu tentang pencairan PKH tahap ketiga itu tidak digunakan untuk membeli rokok atau membeli barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Nah, seperti kosmetik, pulsa, ataupun barang-barang lain yang tidak merupakan kebutuhan pokok. Nah, selanjutnya informasi berikutnya bahwasanya bantuan PKH ini hanya boleh dilakukan untuk membeli misalnya buku, alat tulis, untuk membayar SPP,
atau juga untuk membeli seragam sekolah. Nah, itu bisa digunakan untuk para KPM yang memang mempunyai komponen anak sekolah. Dan bagi para KPM semuanya bisa dipastikan untuk membeli bahan kebutuhan pokok yang merupakan sayur-sayuran, buah-buahan, bantuan lainnya seperti obat-obatan juga bisa dilakukan. Dan untuk ini bagi kategori lansia, dan proses untuk seputaran pencairan PKH bagi kesehatan. Nah, di sini yang telah ditunggu-tunggu terkait jadwal pencairan PKH tahap keempat atau yang terakhir, di mana sebentar lagi akan kembali dicairkan oleh Kementerian Sosial, dan untuk jadwal ini diprediksi akan segera dicairkan di antara bulan Oktober, November, dan juga bulan Desember. Nah, di sini sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pusat, para Kementerian Sosial untuk itu wajib tahu pasti bahwa tentang seputaran menunggu informasi yang lebih lanjutnya dari pusat nantinya. Nah, para KPM PKH yang kemarin sudah pada cair tahap yang ketiga ini tetap siap-siap ya, dan bersabar menunggu pencairan PKH tahap yang keempat yang sebentar lagi uang bantuan PKH tahap yang keempatnya akan kembali dicairkan oleh pemerintah insya Allah. Nah, untuk bulan Oktober saya doakan terus bagi teman-teman para KPM PKH semuanya, semoga pada pencairan bantuan PKH tahap yang keempat nantinya bantuan PKH kalian itu masih tetap lancar cair dan tidak ada masalah apapun nanti di pencairan. Nah, termasuk bantuan BPNT ya, semoga bagi teman-teman yang menerima dana bantuan dari pemerintah ini bisa dipergunakan sebaik mungkin, bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, dan juga bisa digunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti lansia bisa untuk obat-obatan, kemudian lansia bisa untuk membeli perlengkapan dia seperti pampers dan lain-lainnya. Kemudian ibu hamil juga sama, bisa untuk berobat, melihat janinnya, dan anak balita bisa membeli pampers, bisa membeli susu dan lainnya, dan anak sekolah bisa membeli seragam sekolah, kemudian membeli sepatu, alat tulis, pena, buku, dan lain-lainnya. Nah, di sini bagi teman-teman semuanya jangan berkecil hati bagi teman-teman yang mendapat dana bantuan berkurang atau sedikit. Yang namanya bantuan ya seperti inilah, lebih kurangnya ya teman-teman. Nah, itulah informasi yang bisa aku sampaikan untuk hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan komen di kolom komentar tentang seputaran pertanyaan teman-teman, nanti akan aku balas. Dan juga bagi teman-teman semuanya, jaga terus kesehatannya, dan semoga yang menonton video ini dilimpahkan semua rezekinya. Nah, thank you for watching, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.